Pendekatan sosiologi sastra. Sosiologi secara etimologi, kata sosio berasal dari bahasa Latin yaitu sosios yang artinya kawan, dan logos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu. Secara singkat, menurut Sapardi Djoko Damono tahun 1993, halaman 11, sosiologi adalah suatu cabang ilmu yang menelaah secara ilmiah dan objektif tentang manusia dalam masyarakat dan menelaah lembaga dan proses sosial. Sosiologi sastra. Menurut Sapardi Djoko Damono tahun 2003, halaman 17, menyatakan bahwa pendekatan sosiologi sastra adalah pendekatan telaah sastra berdasarkan pengarang yang mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lainnya yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra. Dahulu kala, terdapat seorang raja yang bernama Lasihuta yang mempunyai 7 orang anak, yang sulung bernama Lelewuta, dan yang bungsu bernama Dalo-Dalo alias Randawula. Randawula diasingkan oleh Raja Laisuta karena sifat kecemburuan saudara-saudaranya yang mengada-ngada. Ia dihanyutkan dengan sebuah rakit ke tengah lautan dan terdampar di sebuah pulau yang keramat. Di pulau itu, ia mendapatkan gelang ajaib kepunyaan seekor babi raksasa sehingga dapat berjalan di atas air. Dengan gelang ajaib itu pula, ia memperoleh tali ajaib dan golok ajaib dari nahkoda-nahkoda kapal di tengah lautan dan menumpang ke salah satu kapal sehingga ia pun terdampar lagi pada satu pulau. Itu, Randawula bertemu dengan seorang putri raja bernama Anawe Golo Telet Tele. Dijadikan sebagai tumbal keganasan elang raksasa. Lalu, Randawula menyelamatkan Anawe dari terkaman elang raksasa dengan menggunakan tali ajaib dan golok ajaib. Anawe menghadiahkan cincin kepada Randawula sebagai balasan jasa dan kenang-kenangan. Selanjutnya, Randawula melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan seorang janda tua yang kemudian menjadikannya anak angkat. Anawe diambil kembali oleh ayahnya, Raja Lipuwata. Raja bertitah kepada seluruh menteri istana untuk siding sehubungan dengan kembalinya putri raja. Keputusan siding ialah akan mengadakan pasar malam dalam rangka melepaskan nazar keselamatan Anawe. Dalam pesta itu diadakan permainan sepak raga untuk mencari siapa yang dapat memasukkan bola dari lubang bumbungan atap rumah dan jatuh di paha putri raja, maka orang itulah yang menyelamatkan sang putri dan membunuh elang raksasa itu. Randawula berhasil memenuhi persyaratan itu. Lalu dipanggil oleh raja kemudian dinikahkan dengan Anawe dalam suatu pesta besar yang dihadiri oleh seluruh rakyat dalam negeri. Randawula bersama istrinya menggunakan kuda putih mengalahkan 7 kerajaan tetangga dalam suatu perang. Dan akhirnya Randawula dilantik menjadi raja menggantikan mertuanya. Ia pula memanggil kedua orang tuanya yang telah hancur kerajaannya ke dalam istana Randawula. Rakyat negeri itu hidup dengan makmur karena ia memerintah dengan adil dan jujur serta bijaksana. Yang pertama, nilai budaya. Cerita rakyat memiliki nilai budaya pada sastra daerah yang sudah lama dimiliki masyarakat, yang menceritakan secara turun-temurun, yang diceritakan dari mulut ke mulut, sama seperti cerita Randawula, cerita rakyat Tolaki yang masih memiliki nilai leluhur dan nilai moralnya. Kepercayaan. Dalam cerita Randawula di sini mempercaya terhadap kekuatan sakti atau kekuatan gaib, yang dimana Randawula mendapatkan gelang ajaib dari babi raksasa yang dapat menolongnya untuk melalui ujian-ujian kehidupan dan dapat berjalan di atas air karena kekuatan saktinya. Dan ketika Randawula menolong Anawe dari serangan elang raksasa menggunakan tali ajaibnya, pada zaman dahulu banyak orang yang mempunyai kekuatan sakti seperti yang dimiliki Randawula. 3. Nilai filosofis. Nilai filosofis adalah nilai yang dimaksud dengan keterkaitan manusia pada dunia secara menyeluruh. Nilai yang berhubungan dengan kebijaksanaan hidup yang berkaitan dengan pandangan hidup masyarakat. Pada cerita Randawula terdapat nilai filosofis ketika Randawula membersihkan dirinya dengan mandi ke sungai dengan melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali, yaitu menyelam 7 kali ke hulu dan 7 kali ke muara. Randawula terus melakukannya dengan menjelma 3 orang sahabatnya, 3 orang sebelah kanan dan 3 orang sebelah kiri, serta muncullah wajah Randawula yang sebenarnya.
Lalu selanjutnya yang keempat ada nilai kesabaran. Nilai kesabaran merupakan ketenangan hati menghadapi cobaan. Adanya nilai kesabaran dalam cerita rakyat Randaula yang diberikan cobaan yang sangat berat di mana dia diasingkan ke tengah laut oleh ayahnya sendiri. Karena kedengkian saudara-saudaranya yang mengakibatkan Randaula diasingkan oleh ayahnya. Yang kelima ada nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan ialah nilai yang mengatur dan mempengaruhi cara membina hubungan antar sesama manusia, baik hubungan antar individu maupun masyarakat, sehingga terjalin hubungan yang harmonis. Adanya nilai kebersamaan ketika Randaula yang sudah menjadi raja menggantikan mertuanya, memimpin perang melawan kerajaan musuh bersama istrinya dan berhasil mengalahkan beberapa kerajaan. Dan ketika kerajaan dia menang, Randaula membawa ayah dan ibunya ke dalam kerajaan karena kerajaan ayah kandung Randaula telah berhasil dikalahkan oleh Randaula dan Anawai. Yang terakhir itu keenam, ada nilai keberanian. Nilai keberanian adalah suatu keadaan atau sifat seseorang yang mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi segala sesuatu yang datang pada diri manusia. Dapat dilihat ketika Randaula menolong Anawai dari serangan elang raksasa yang bisa saja dapat membahayakan diri Randaula itu sendiri. Simpulannya, sosiologi adalah suatu cabang ilmu yang meneliti menyangkut tentang sifat manusia, perilaku manusia, perkembangan masyarakat melalui berbagai proses sosial dan perubahan sosial di masyarakat dan pendekatan sosiologis melakukan penelitian ilmiah dan objektif pada masyarakat. Dan pendekatan sosiologi sastra melakukan penelitian di dalam kehidupan masyarakat dengan cara-cara menghayati di dalam kehidupan sosial dengan menggunakan perasaan. Maka dari itu, seringkali penilaian pendekatan sosiologi sastra cenderung berbeda-beda setiap orang, karena cara manusia menggunakan perasaan menghayati berbeda-beda menurut pandangan.